Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, alhamdulillah kita bisa atau dapat bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Kemarin kita sudah bahas percakapan yang pertama dari bab yang ketiga. Dan sekarang insya Allah kita masuk ke percakapan yang keduanya. Ya, di kemarin ada beberapa penjelasan yang anak kasih, jangan sampai lupa ya di situ. Nah, di sini juga kita akan membahas sesuatu yang baru. Langsung saja al-hiwar tsani atau percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua. Al-hiwar tsani. Unzur wastami' wa'id. Ana akan bacakan sini, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin asyaqqah? Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal udkhul. Hada babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Ana akan bacakan dari awal lagi sambil Ana jelaskan dan juga terjemahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ya, ini sudah kita temui pada latihannya kemarin. Ya, uridu syaqqatan min fadlik. Apa artinya? Dari uridu. Saya ingin. Iya, betul. Saya ingin. Ya, artinya ingin. Siapa yang ingin gitu? Saya. Seperti itu. Nah, sebelum itu ya, ini percakapan antara mustajir dan muajir. Mustajir itu yang menyewa. Kalau muajir yang menyewakan. Itu ya. Lanjut, uridu syaqqatan. Syaqqatan itu ya apartemen. Tidak kita artikan. Min fadlik artinya permisi atau tolong. Jadi kalau kita gabung, tolong saya ingin apartemen atau permisi saya ingin apartemen. Nah kemarin ya poin pembahasannya adalah di ini ya. Syaqqah, kenapa dia harokatnya fathah? Ada yang masih ingat? Kenapa dia Karena harokatnya? karena ada huruf mim itu ya Ustaz ya. Kalau min dia menyebabkan kasroh. Kalau syaqqatan di sini fathah karena apa? Karena dia sebagai Objek ya. Ya. iya sebagai objek ya. Maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Iya betul. Ya Maf'ul kita bih. bilang saya ingin apartemen ya kan. Berarti apartemen ini yang diinginkan kan sebagai objek ya, makanya dia harokatnya fathah. Nah, berarti setelah ini kalau antum temui kata posisinya atau kedudukannya sebagai objek, dia harokat terakhirnya fathah ya, seperti syaqqah di sini. Uridu syaqqatan. Seperti itu. Ya, itu kita mengulang yang kita bahas kemarin. Nah, kalau min tadi ya, itu menyebabkan kata setelahnya kasroh sama seperti fi, ila, ya, seperti itu.
Lalu ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Apa artinya? Ladaina. Kami Masih memiliki. ada gitu ya? Kenapa? Masih ada. Bukan. Kalau ladaina itu artinya punya. Ya. Nah, siapa yang punya? Kami yang punya. Ya, kaminya itu Penyewa. ya baca kaminya itu didapat dari na gitu ya. Dari nahnu jadi ma gitu. Asal katanya kan lada. Ya, lada itu seperti ini. Ya, asal katanya eh, lada. Nah, aslinya seperti ini. Lada artinya memiliki atau punya. Tapi dia ditambah dengan domir nahnu ya menjadi ladaina gitu. Ya, jadi kami memiliki. Gitu. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami punya apartemen jamilah artinya apa? Indah. Indah ya, indah atau bagus bisa. Apa? Atau bagus. Ah, itu. Ya, kalau kita sambung semuanya, kami punya apartemen yang bagus, ya kan? Selanjutnya sini kam ghurfatan fi syaqqah. Kam itu kan artinya berapa? Kam itu artinya berapa? Ya, kita tahu bahwasanya untuk menanyakan jumlah. Ghurfa apa artinya? Artinya Kamar ya? Ruangan kamar. ya? Iya, kamar atau Ruangan. ruangan kan? Kamar ya? Iya, betul. Nah, di situ ya kan, berarti menanyakan jumlah kamar. Berapa jumlah kamar yang ada pada apartemennya, ya kan? Karena kam gitu ya. Fisyaqqati khamsu ghurafin. Di apartemennya terdapat khamsu ghuraf apa? 5. 5. 5 5. kamar. 5 kamar ya? 5 kamar. Di ayyi daurin asyaqqah. Di ayyi daurin asyaqqah. Kita artikan kata setelahnya dulu ya, jangan ai-nya dulu. Ini anak jelaskan di situ. Jadi daur itu artinya lantai atau tingkat. Nah, jadi ai itu dia itu fleksibel artinya, ya, mengikuti konteks dan juga kata setelahnya. Nah, karena di situ lantai atau tingkat, ya kan, ai di sini artinya itu enaknya berapa. Jadi pada tingkat berapa gitu kan, di lantai berapa apartemennya, kayak gitu. Jadi I sini sama artinya kayak kamu. Jadi Anda bilang fleksibel kan? Oke, kita buktikan. Misalnya kita bilang fi ayyi makanin. Apa artinya fi ayyi makanin? Dalam berapa tempat ya? Iya, maksudnya di tempat mana gitu kan? Oh, Iya, di tempat mana? Kan kalimat tanya. Berarti ini I di sini artinya di mana? Nah, gitu. Lalu kita kasih contoh yang lain. Fi ayyi suratin. Ya, surat dalam Al-Quran. Artinya apa? Fi ayyi suratin. dalam surat yang keberapa gitu ya? Iya, mungkin itu bisa, tapi enaknya di surat apa gitu kan? Surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas gitu kan? Berarti fi ayyi suratin. Dia ay di situ artinya apa? Seperti itu. Jadi
Ya yang kita bilang tadi, ayu itu fleksibel dan dia mengikuti kata setelahnya untuk terjemahannya. Seperti itu. Lalu kita lanjut. Asyaqqatu fid dauril khamis. Apartemennya di lantai, ya kan? Fid daur atau tingkat. Khamis artinya apa? Lantai 5, Kelima. Ya, itu yang lantai anak 5, maksud. kelima. Kelima ya. Bukan lantai 5. Kalau bahasa P5 apa? Bahasa P5 khomsah. Komsah. Iya, di sini khomis. Beda ya. Oh, Itu. Lalu uridu musyahadat syaqqah. Apa artinya? Saya ingin eh, Musyahadah. melihatnya ya. Iya, melihat. Betul. Saya ingin melihat apartemennya. Lalu itu tafaddol udkhul hadza babus syaqqah. Tafaddol artinya apa? Silahkan. Silahkan Persilakan ya masuklah gitu kan. Hadza babus syaqqah. Bab artinya apa? pintu. Pintu. Iya. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini apartemen yang bagus seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya. Kita belum baca bersama-sama dulu. Masih ada yang ingin Ana jelaskan. betul. Musahadah itu yang objek juga ya, Iya, Ustaz? objek juga betul. Ya makanya dia harokatnya fathah gitu ya. Atau istilahnya mansub. Ya, saya ingin melihat kan, berarti melihat ini yang diinginkan sebagai objeknya. Oke. Musyahhar. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ingin bahas. Di sini mungkin ada sampai 3. Kita mulai dari awal dulu ya. Di sini untuk fokus ya ikuti anak. Syaqqatun jamilatun. Syaqqatun jamilatun. Antum lihat di situ ada 2 kata. Ada 2 kata. Ada kata syaqqah dan jamilah. Kita tahu jamilah itu ya kan sebagai apa? Sifat ya kan dia artinya bagus kan. Dia sebagai sifat untuk syaqqah apartemen. Ya, apartemen bagus. Bagus ini sebagai sifat untuk apartemen. Nah, sifat itu kan pasti mengikuti, bukan mengikuti ya, maksudnya mensifati yang disifatinya. Jadi jamilah ini mensifati syaqqah, ya kan? Nah, jadi ada kaidah dalam bahasa Arab bahwasannya sifat itu mengikuti yang disifatinya. Nah, ulang, Gitu ya. iya, sifat itu mengikuti yang disifatinya. Berarti jamilah mengikuti syaqqah. Nanti kita lihat ya, mengikutinya dalam hal apa saja. Tapi tanamkan dulu bahwasanya sifat mengikuti yang disifatinya. Seperti itu. Baik, kita lihat di sini mengikuti dalam hal apa saja. Ya, kita mulai dari yang pertama. Syaqqah itu mu'annas atau muzakkar? Mu'annas ya. Mu'annas, iya ada tamar butohnya. Makanya sifatnya juga ada tamar butohnya. Nah, mu'annas harus mu'annas. Kalau benda yang muzakkar, berarti harus muzakkar. Seperti itu. Ya. Lalu hal yang kedua adalah tentang mufrad, musanna, dan jama'. Kita tahu syakko itu mufrad kan? Dia itu iya satu apartemen gitu. Makanya ya ini mufrad, sifatnya juga mufrad. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya, antum bisa lihat harokatnya syakko apa terakhirnya?
Doma tain. Iya. Iya, makanya si sifatnya juga domah tain. Jami syakkotun jamilatun. Syaqqatun. Un lagi. Seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, ya. Antum lihat, syakko ada alif lam atau tidak di situ? Syakko ada alif lam atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Makanya jamilahnya juga tidak ada alif lam. Kita lihat ya, kalau ada alif lam ya seperti ini. Asyaqqatu al-jamilatu. Ya, asyaqqatu al-jamilatu. Ada alif lam, ada alif lam. Seperti itu ya. Ana ulang ya. Tadi mengikuti 4. Yang pertama muzakkar dan juga muannasnya. Kalau ada tamar butoh, ada tamar butoh juga. Kalau nggak ada, ya nggak ada juga. Lalu mufrad, musanna dan jamaknya. Ya. Kalau mufrad berarti sifatnya juga harus mufrad. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harokat terakhirnya. Kalau harokat terakhir dhammah, sifatnya juga harus dhammah. Ya. Dhammatain juga. Seperti itu. Lalu yang terakhir tadi, kalau ada alif lam ya, berarti ada alif lamnya juga. Seperti itu. Kita kasih contoh yang lain ya. Kalau muzakkar, kita cari kata yang muzakkar. Jangan jauh-jauh. Kitabun saja. Artinya buku kan. Kitabun. Kita mau bilang buku bagus. Apa bahasa Arabnya? Kitabun jamilun nih. Iya. Kitabun jamilun. Kitabun muzakkar. Oh berarti sifatnya juga harus muzakkar. Kitabun nggak ada ta'mar butohnya. Ya kan? Berarti sifatnya juga nggak boleh ada ta'mar butohnya. Seperti itu. Ya, ini contoh ketika muzakkar. Nah, itu kan harokatnya domatain ya. Kita kasih contoh yang bukan doma deh. Misalnya kitaban apa? Kitaban jami jami Jamilah ya. jamilan gitu. Jamilan. Iya kan? Fathatain ya. Kaidah pertamanya ya. Sifat itu mengikuti yang disifatinya. Ya, seperti itu penjelasan yang Ana bisa kasih tentang sifat mausuf. Ya, tentang sifat. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik. Jadi aja. Tentang sifat. Jadi insya Allah kita akan pastinya singgung-singgung lagi ya. Bahkan nanti di latihannya juga ada. So, kita akan bahas latihannya besok. Ini kalau di Al-Quran ini ya, Ustaz ya, misalnya as-siratal mustaqimah ya, Iya, betul. Nah, sirot artinya apa? jalan ya, jalan yang lurus. Jalan. Jalan yang lurus. Yang lurus itu sebagai sifatnya. As-sirotol mustaqimah. Ya, kita tulis ya, biar makin jelas. Sirotol seperti ini. Al-mustaqimah. Antum bisa lihat di situ. Ada alif lam. Ada alif lam. Ya. Di sini harokatnya ya. Siro apa? Siro. Siratal, Oh iya. Al-mustaqi. mustaqimah. Mustaqimah. Iya. Harokatnya fathah. Sifatnya juga harus harokatnya fathah. Ya, seperti itu. Lalu sirot kan mufrad, dia juga mufrad. Dia juga muzakkar, itu juga muzakkar. Seperti itu. Ya, itu contoh lainnya yang juga diambil dari Al-Quran.
Baik, yang ingin Anda bahas kedua yaitu tentang sifat adalah di bagian ini. Ad-daurul khamis, ya kan? Lantai ke-5, ya kan? Pertanyaannya adalah kenapa kita nggak bilang lantai 5 saja? Daurul khamsah, ya kan? Kita tahu kalau khamsah itu yang artinya 5, ya kan? Kenapa kita nggak gunakan ini saja? Jadi begini, ya kan? Kalau khamsah itu kan kata yang normal kan, angka normal itu, 5 saja. Tapi kalau khamis yang kelima, oh berarti di situ ada faidah urutan, ya. Di sini kan tingkat, tingkat itu kan ada urutannya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ya kan? Makanya di situ menggunakannya komis, ya kan, yang mengandung urutan. Begitu juga pada kata kelas, ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, faslun, ya kan. Lalu oh ya, yang kita temui bahkan di sini ya al-hiwarus tsani, percakapan yang kedua, seperti itu ya. Atau biar lebih paham begini deh, kita sandingkan ke bahasa Inggris. Ada kata one menjadi force. Apa perbedaannya? Satu dan pertama. Satu dan pertama. Nah itu ya. Lalu kalau dua kan menjadi second. Second. Iya kan? Two and second. Ini iya, ini dalam bahasa Inggris seperti itu. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Kalau kita kan bahasa Indonesia cuma bilang satu ya ke satu, dua ya kedua, tinggal ditambahi ke saja. Oh. Nah, kita lihat bahasa Arab seperti apa. Kita lihat ya, bahasa Arabnya satu apa? Wahid. Nih. Wahid. Wahid. Ya betul. Kalau wahid dia berubah menjadi awal. Nah, gitu kan. Kalau wahid itu satu. Kalau awal itu yang ke satu atau yang pertama. Kalau Pertama. wahid itu one, kalau awal itu first. Seperti itu. Ya. Lalu kita cari yang kedua. Isnain. Isnain itu menjadi apa? Sani. Tani. Iya. Antum lihat ya polanya di itu. Salasah tiga kan. Kalau ketiga apa kira-kira? Salisa. Salis. Seperti itu ya. Salis. Ya. Ya. Iya, salis. Lalu arba'ah, 4. Kalau keempat apa? Robiah. Nah, iya, robi'ah gitu. Robiah. Robi. Ya, robi'ah betul kalau muannas gitu kan. Kita mudzakarnya Oh, iya. robi'ah. Nah, di sini yang kita temui khamsah menjadi apa di situ? Oh, miss. Khomisa. Khamis. Khomis. Iya. Jadi khamis. Jadi ya sebenarnya kalau lebih gampang ya, antum tinggal masukkan wazan. Tahu wazan nggak? Arti apa? Wadah. Wazan. Iya, Timbangan. wazan itu Timbangan. timbangan atau Makan. iya, timbangan atau pola lah gitu kan. Tinggal kita masukkan pola fa'il gitu ya. Makanya di situ ya, selain wahid ya. Selain wahid jadi awal, setelahnya dia isnain sani, salasah salis, arba'ah robi', khamsah khamis. Nah, sitah beda ya. Sitah menjadi sadis. Lalu sab'ah menjadi sabi'. Samaniyah menjadi samin. Tis'ah Samin. menjadi tasi'. Asyarah menjadi asyir. Seperti itu. Tinggal masukkan ke wazan fa'il. Atau pola fa'il seperti ini. Ya, Sama. seperti itu penjelasannya. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Jika memang belum jelas. Itu tentang bilangan dan juga urutannya ya. Bagaimana kita merubah
Sekarang antum bisa lihat sini. Lihat sini lagi ya. Yang daurul khamis. Lantai kelima. Ya. Kalau kita bilang lantai kelima, otomatis si kelimanya ini menjadi sifat. Ya, yang kita bahas barusan. Antum bisa lihat di situ. Ya. Fidauril khamis. Ada alif lam. Ada alif lam. Ya. Khamis ini sebagai sifat ya. Harokatnya kasroh. Harokatnya juga kasroh. Dauri khamisi. Gitu kan. Lalu sini muzakkar ya, dia juga muzakkar. Maksudnya nggak ada takmar butohnya. Lalu ya di sini mufrad, sini juga mufrad. Seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Paham? Itu ya penjelasannya. Suaranya jelas? Jelas. Iya. Jelas, Ustaz. Tadi kan bilang 3 kan. Nah, sekarang satu bagian lagi. Ya pada pembahasan khamsu hurufin. Khamsu hurufin. Khamsu hurufin. Jadi permasalahannya di situ, kenapa kita tidak bilang home satu saja? Antum tahu kan, ghurfa itu kan mu'annas, ya kan? Kok dia nggak home satu? Ya, 5-nya mu'annas saja. Jadi home satu huruf, 5 kamar. Nah, itu permasalahannya. Jadi ini kaidah bilangan antara 3 sampai 10. Ingat ya, antara 3 sampai 10. Antara 3 sampai 10. Nah, itu kan 5 kan di situ bilangannya. Itu masih antara 3 sampai 10. Jadi, Anda akan jelaskan pelan-pelan ya, dari awal dan juga pelan-pelan di sini. Kita tulis gurfah dulu. Ya. Gurfah jamaknya apa? Gurufan. Gurofun ya. Gurofun. Iya, jamaknya gurof. Ana ingin tanya, gurfah itu muannas atau muzakkar? Gurfah itu muannas atau muzakkar? Eh, Muannas. Muannas kan, ada tak Ya, marbutohnya di situ. ya. Nah, jadi kaidahnya seperti ini. Ini tentang adat ma'dud ya. Jadi ketika benda yang mu'annas, antum lihat mufrad ya, jangan lihat gurof, ya lihat gurfanya. Di situ mu'annas. Ketika benda yang mu'annas, maka bilangannya harus balik ya, muzakkar. Makanya di hiwar ya, khamsu hurufin. Ya ingat sebaliknya. Ketika benda yang mu'annas, bilangannya muzakkar. Makanya kalau di sini mu'annas ya kan, kita bilang khamsatu huruf, salah. Yang benar adalah khamsu hurufin sebagaimana ada pada hiwarnya. Ana jelaskan lagi, ulangi kaidahnya. Ketika benda yang mu'annas, bilangannya muzakkar. Ketika benda yang mu'annas, benda yang muzakkar. Ya sebaliknya, lawannya. Sekarang kita kasih contoh yang muzakkar ya. Jangan jauh-jauh lagi, kitabun saja. Kitabun jamaknya apa? Kutub. Ya, jamaknya kitabun, kutubun. Nah, kitab Kutub. muzakkar atau mu'annas? Bagaimana? Kitabun, muzakkar atau mu'annas? Kitabun muzakkar. Muzakkar. Nah, kita balik lagi kaidahnya ya. Kalau benda yang muzakkar berarti bilangannya mu'annas. Makanya kalau kita mau bilang 5 buku, satu kutubin. Ya, bukan khamsu kutubin. Kalau kita bilang khamsu kutubin, salah.
Ya. Karena baik lagi kaidahnya, kalau benda yang muzakkar bilangannya muannas. Kalau benda yang muannas bilangannya muzakkar. Jadi harus sebaliknya. Ya, seperti itu. Ya kan, Anda beri waktu untuk memahami dan juga menerka-nerka. Ya, pastinya kalau masih belum jelas, silakan jika ada yang ditanyakan. Jadi harus berlawanan gitu ya Ustaz ya. Betul. Mungkin dari antum, ya ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Kalau Karena memang untuk yang masih, 1, 2, 3 gimana Ustaz tadi? Yang 1, 2 oh satu kalau tiga satu sampai dua, sepuluh ya? iya 3 sampai 10 kan. Kalau satu dua Heeh. gampang. Nah, kalau satu, misalnya satu ini ya, satu kamar, ya tinggal kita bilang gurfatun saja, itu kan sudah menunjukkan satu kamar. Atau kalau mau ditambah gurfatun wahidatun, seperti itu ya. Gurfatun Jadi sama muannas wahidatun, ya. iya sama kan. Kalau 2 kamar apa? Ghurfatun Gur, saniyatun. gurfatani, Oh, ghurfatani. Oh iya iya. iya gurfatani, ya itu sudah menunjukkan 2 kamar, seperti itu. Sama halnya di sini ya. Kita bun satu buku apa? Kita Eh, kita pun wahidatun. Wahidun, ya. Oh Karena wahidun. wahidun. muzakkar, ya Kitabun karena muzakkar. wahidun. Sebenarnya nggak ada wahidunnya juga. Kalau kitabun saja kan sudah menunjukkan satu buku. Heeh. Kita Kalau 2 buku, kita 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 bani, bani. kita bani, seperti bani. itu. Ya, di sini 1 dan 2. Nah, kalau 3 sampai 10-nya seperti itu ya. Kita ghurfat. Kalau sampai udah 3 sampai 10 berarti kita Dibalik. dari mulai dari ya dibalik ya. Misalnya salah satu kutubin 3 buku, arba'atu kutubin 4 buku, khamsatu kutubin 5 buku. Kalau yang gurfah berarti kan mulai dari 3, salah suhurofin, arba'u hurufin, nggak boleh muannas ya, khamsu hurufin, seperti itu kan jika ada yang ditanyakan. Jadi Mungkin kita ya kaidahnya dijamakkan dulu baru angkanya ya Ustaz ya. dimakan dulu baru angka, iya pasti kan, karena kalau jamak itu lebih dari 2 kan, makanya kita pakai jamaknya. Ya maksudnya mau lihat jamaknya muzakkar atau muannasnya nanti baru angkanya mengikuti gitu ya. Iya betul. Jadi melihat muzakkar dan muannasnya itu pasti dari mufrad ya, Akhi Mulyadi. Antum jangan lihat gurof ya. Kalau lihat gurof nggak ada tawar buto di situ, ya kan? Di sini jangan lihat kutub ya, tapi lihat kitabun ya mufradnya dan juga gurfatun. Seperti itu. Gurfatun muannas berarti bilangannya muzakkar. Kitabun muzakkar bilangannya muannas, ada tawar butonya. Seperti itu. Iya. Iya. Baik. Mungkin kita akan baca bersama-sama. Ya, kita belum praktekkan gimana. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min Syaqqatan min fadlik. fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina Ladaina syaqqatun syaqqatun jamilatun. jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kama Kam ghurfatan fi ghurfatan fi syaqqah. syaqqah. Fi syaqqati khamsu hurufin. Fi Fi syaqqati syaqqatin khamsu khamsu ghurafin. hurufin. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Asyaqqatu fi dauril khamis.
الشقة في الدور الخامس الخامس Uridu musyahadata syaqqah. أريد مشاهدة مشاهدة الشقة الشقة Tafaddal udkhul hadha babu syaqqah. تفضل تفضل ادخل ادخل هذا هذا باب باب الشقة الشقة Hadhihi syaqqatun jamilatun. هذه هذه شقة شقة جميلة جميلة Iya. Coba silakan Akhi Mulyadi dan Akhi Ridwan. Itu berdua dimulai oleh Akhi Mulyadi terlebih dahulu. Assalamualaikum. وعليكم السلام Uridu syaqqatan min fadlika. لدينا شقة جميلة Kam gurfatan fi syaqqati. في الشقة 5 غرف Fi ayyi daurin syaqqatu. الشقة في الدور الخامس Uridu musyahadata syaqqati. تفضل ادخل هذا باب الشقة Hazihi syaqqatun jamilatun. Iya. Gitu. Lu Akhi Bahar Ilyas. Bisa. Ya pada saat Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syakatan min fadlika. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam gurfatan fi syakatin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayya darin syakatun. Asyaqqatu fid dawril khamis. Uridu mushhadatan syakati. Tafaddal udkhul hadha babu syaqqah. Hazihi syakatu jamalatun. Jamilatun. Ya. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Hazihi syakatun jamilatun. Iya, seperti itu. Baik, itu prakteknya, juga pembacaannya, dan juga penjelasan yang bisa Anda berikan pada luar ini. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Coba Pak Ustadz, kalau ini bukan hazihi, haza yang bawah tadi ini. Hazihi syakatun jamilatun. Kalau haza, apa bentuk ini? Kalau haza, jadi kita tulis saja supaya jelas. Berarti bendanya harus muzakkar ya, Akhi Iya. Bahari dia. Iya. Haza kitabun misalnya. Kitabun. Karena dengan contoh ini, zakatun, haza zakatun jamal, ini jadi berubah dari mana? Jadi haza nggak bisa dong, ya kan? Karena si syaqqah mu'annas. Oh, Kan karena kita musa. tahu. Ya, kalau hazi kan penggunaannya untuk wanita atau untuk mu'annas. Ya. Manusia itu. Iya. Kalau haza untuk kitabun. Jadi berubahnya sesuai kata ini ya, yang ditunjuknya. Oh, I see. Hmm. Jamilatun. Artinya apa sih? Ini artinya apa? Hazihi zakatun jamilatun. Artinya apa tadi? Ini apartemen yang bagus. Oh, I see. Jamil itu bagus. Oke, makasih Ustaz. Iya. Sama-sama. Nah, tadi penjelasan yang Anda berikan, ya, mungkin dari beberapa antum ada yang masih bingung. Nggak apa-apa kalau memang masih bingung. Karena memang Anda berikan supaya, apa ya, supaya sebagai mukadimah saja, sebagai spoiler saja untuk yang pemula.
Tapi kalau misalnya antum sudah tahu dan juga murojaah, berarti kan bagus kan. Mungkin menambah ilmunya sedikit, juga murojaah, itu bagus. Tapi lagi-lagi untuk yang pemula, kalau emang masih bingung nggak apa-apa. Jangan, Iya. takutnya minder dan juga insecure. Ini apa? Insecure. Takut berhenti belajar bahasa Arabnya. Jangan ya. Jadi antum di sini yang Ana bilang bisa baca hiwarnya, lalu bisa mengartikannya, itu sudah bagus, insya Allah. Mungkin penjelasan yang tadi itu kan penjelasan nahwu. Nah, itu mungkin insya Allah antum akan pahami dari seiringnya belajar bahasa Arab atau di pembelajaran berikutnya. Seperti itu, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Baik, kita masuk ke kosakatanya. Ya, sini sedikit, ya kan? Kita akan baca bersama-sama. Daurun, Daurun, jamilatun, Daurun. jamilatun, jamilatun, ya, jamilatun, digunakan Oh, Bu. Ya. jamilatun, Jamilatun. Jamilatun. ya, ghurafun, Ghurafun. tafaddal, Tafaddal. Tafadhol. musyahadah, Musyahadah. Syahadah. ada, uridu, Uridu. Uridu. ad-daurul khamis, Ad-dawrul Ad-daurul khamis. khamis. yadkhulu, yadkhulu, Yadkhulu. babun. Babun. Bab. Iya, itu adalah kosakata yang harus antum hafal babun dan juga ketahui. Iya, pintu. Jadi setelah membaca hiwarnya. Kita lihat di sini ya. Yadkhulu arti apa? Masuk. Masuk. Siapa yang masuk? Dia masuk. Iya, dia masuk ya. Kita sudah ulang berkali. Kalau huwa itu menjadi iya bergabung dengan fi'il mudhari ya. Kalau huwa Hmm. itu ya. Nah, kalau ana Yadkhulu. apa? Adkhulu. Iya, kalau ana Adkhulu. ya tinggal dirubah menjadi hamzah menjadi apa di situ adkhulu. Berarti kalau adkhulu artinya saya masuk. Saya Lalu masuk. ya, Yadkhulu. pengertian fi'il itu seperti itu ya. Betul artinya masuk, tapi siapa yang masuk ya? Mungkin bisa dia atau kami gitu kan. Harus jelas. Contohnya di Adkhulu. sini, Yadkhulu. uridu artinya apa? Saya mau. Saya mau. Nah, betul. Iya. Lengkap. Ya, artinya mau, siapa yang mau? Saya gitu kan. Saya Kalau uridu. kita Kamu mau? bilang yuri itu artinya apa? Oh, yuridu. Artinya Dia mau. Ya, dia mau. mau. Iya, seperti itu ya. Yuridu. Perubahan Yuridu. Oh iya. domir seperti ini harus mulai sedikit demi sedikit harus antum ketahui. Iya. Ya, Yuridu. silakan juga ada yang ditanyakan. Hamzah. Di bawahnya latihan seperti biasa menyambung antara kata dengan gambar. Silakan bisa dijadikan tugas mandiri. Ya, uridu di Oke. bawah. Ya. Gerfatun yang atas. Lalu di sini ada keyword yang ketiga, insya Allah kita akan bahas besok tentang perabotan di situ. Lalu di sini mufrad idofiyah, kosakata tambahan. Antum juga harus sudah hafalkan karena kita sudah bahas di situ tentang nama-nama hari. Kita akan cari latihan, masih ada sisa waktu. Nah, di sini ya latihannya bisa antum lihat. Khamsu ghuraf, ad-daurul khamis. Memang kadang anak ada rasa apa ya istilahnya nggak mau menjelaskan sesuatu gitu karena di bilangan masih banyak yang pemula di sini. Tapi
latihan dari buku ini itu menuntut kita untuk tahu, betul nggak? Kan? Jadi kalau Ana mungkin nggak jelaskan, nanti kalau Ana bilang kerjakan latihan ini gitu kan, nanti bakal bingung. Jadi latihan ini justru menuntut kita untuk tahu. Nanti kita lihat ya. Tadi kan udah Ana jelaskan, jadi insya Allah paham untuk bisa mengerjakan latihan ini. Khomsu huruf. Ada kata khomsu huruf, lalu ad-daurul khamis. Masukkan ke kalimatnya. Kam hurfatan fi syaqqati khamsu hurufin. Ana garis bawah yang berubah ya. Nggak apa Ana bantu. Fi ayyi daurin asyaqqah fi dauril khamis. Nah, seperti itu ya. Ana sudah jelaskan tadi kalau khamsu huruf itu 5 kamar. Tapi kalau khamis itu yang ke-5. Gitu ya. Kalau sini arba'u huruf, ad-daurur rabi nomor 1 boleh dijawab oleh Akhi Mulyadi. Kam ghurfatan fi ko bi syaqqati arba'u ghurafin bi ayyi dauri syaqqatu bi dauri ar-rabi'i. Iya, ar-rabi, betul. Iya, betul seperti itu. Penempatannya sudah bagus. Itu yang Ana suka karena memang di sini memang itu ya melatih untuk bagaimana kita menempatkan suatu kata ke contohnya. Lalu nomor 2 Akhi Ridwan Arifin. Salah Ya. suhuruf ad-daur salis. Kam ghurfatan fi syaqqati thalathu ghurafin. Fi ayyi dawri syaqqah fi dawri thalith. Iya, betul. Fid-dauris salis. Bagus. Akhi Bahar Ilyas mau mencoba yang khamsu huruf ad-daur sani. Sambil kita buka pertanyaan sih. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Terutama yang tadi mungkin belum jelas, silahkan jika ada yang ditanyakan. Coba saya coba ya. Kam Ya, ghurfatung kan ghurfatung fi syaqqatung Hmm. fi syaqqatung yang jawabannya mana nih? yang ini ya. Coba antum perhatikan layar yang Ana lingkari. Fi syaqqatung hamsu ghurfa Huruf. ghuraf Hmm. fi aidarin syaqqatung jawabannya adalah fi duri nash shani apa Sani. shani. Iya, betul seperti itu. Nah, penempatannya alhamdulillah sudah bagus. Akhi Bahar Ilyas. Antum tempatkan ini di sini. Iya, betul. Dan ini di sini. Seperti itu ya latihan. Lalu yang terakhir Akhi Mulyadi lagi. Arba'u huruf ad-daurul awal. Kam ghurfatan fi syaqqati arba'u ghurafin fi ayyi daurin syaqqatu fi dauril daurul awwalu Awal. Fid-dauril awali. fi dauril awwalu awwaliyah atau awwalu Iya, awali. Jadi awwali. kan awal kan Coba sebagai sifatnya. artinya Pak Mul apa tuh? Kam kan ghurfatung Berapa kamar yang ada pada di syaqqatu apartemen? di apartemen. Iya. Iya. Di syaqqatin hamsu ghurfa ada 5 Iya. ruangan. Iya, betul. Fi aidarin syaqqatu dari hamsi yang kelima. Oh, Oke. Nah, tadi di sini ya, fi ya kita tahu tidak Anda jelaskan juga kemarin. Setelah fi kata setelahnya itu kasroh ya, makanya disebut fi dauri.
Ya, setelah fi kata setelahnya kasroh. Misalnya fil madrasati, lalu fi baitin atau fi syaqqatin. Ya, setelah kata fi itu kasroh. Baik, waktu tersisa 5 menit lagi. Silakan jika ada yang ditanyakan. Paham materi hari ini? Paham, Paham Ustaz? sama Ustaz. Ya, Ya ini harus silakan. banyak Ya, latihan. betul. Ya, harus banyak latihan. Iya. Kan kalau ada yang ditanyakan, Mas Tiana tunggu. Dan mungkin kalau masih belum paham, Anda bisa lihat rekaman yang nanti akan aku kirimkan. Ya, rekaman belajar ini ya, yang tadi ada penjelasannya di situ. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Anda anggap cukup. Kalau paham itu, kalau saya paham apa Ustaz? Pahim tuh ya. Fahim itu kalau pakai fi'il madi. Ya. Fahim itu fi'il madinya. Ya, saya telah paham gitu kan. Fahim tuh seperti ini. Nah, kalau saya paham mudori apa? Afhamu. Seperti itu ya. Tapi tentunya yang sering digunakan ya ini. Fi'il madinya. Ya, maksudnya telah paham, sudah paham gitu. Ya, seperti itu. Jadi ya, kemasukan domir yang kita sering pelajari ya, yang tadi yuridu, ya dahulu itu baru fi'il mudhari'nya saja. Ya, fi'il madi nanti beda sendiri. Ada pembahasannya lagi. Nanti kalau ana kan berubah jadi hamzah kalau di fi'il mudhari. Tapi di fi'il madi berubah menjadi apa di situ? Ta harokatnya dhammah. Gitu ya. Baik, setelah 3 menit lagi. Mungkin Anda anggap cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.